Jumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan membahas atau berbagi cerita tentang pembuatan mikroorganisme lokal dengan mudah. Nah, kenapa mudah? Karena kalau kita cari banyak cara-cara yang lebih rumit dan lebih lengkap, tapi saya akan cara dengan yang mudah. Ya, apa sih itu MOL atau mikroorganisme lokal? MOL adalah sekumpulan mikroorganisme yang bermanfaat sebagai starter atau pengurai fermentasi bahan organik menjadi pupuk organisme padat. Pupuk organik padat ya. Itu biasanya untuk supaya fermentasinya cepat itu menggunakan MOL. Nah, sebenarnya MOL itu banyak macam-macamnya ya. Ada yang bisa didapatkan di toko-toko, tapi saya di sini mengajak kita menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah selain untuk mengurangi sampah juga. Nah, bahan utama dari pembuatan MOL itu adalah karbohidrat, glukosa, dan bakteri. Nah, karbohidrat itu tersendiri bisa dimulai dari air cucian beras. Nah, ini air cucian beras bisa yang baru atau bisa juga yang beberapa hari. Biasanya kalau saya ketika cuci suka ditampung. Nah, selain untuk pembuatan MOL juga untuk disiram kepada tanaman untuk merangsang pertumbuhan. Ada glukosa. Glukosa itu bisa dari gula, cairan gula yang gula merah yang dicairkan, bisa molase atau gula pasir. Nah, karena ini yang mudah di rumah pasti ada gula pasir, jadi kita pakai gula pasir aja. Nah, yang selanjutnya bakteri. Nah, untuk bakteri ini ada yang bakteri hewani dan ada bakteri nabati. Karena di sini saya tujuan utamanya memanfaatkan si limbah rumah tangga. Di sini ada bekas-bekas buah ya, bekas-bekas kulit cangkang buah, sayuran juga ada, terus pisang, ada buah pisang yang tidak kemakan sedikit dan cangkang-cangkang buah. Nah, selain sayuran, saya juga menambahkan sedikit. Di sini ada terasi ya, terasi. Terasi apa aja? Sebenarnya terasi itu mengandung bakteri yang bisa mempercepat, karena kan di dalam terasi juga mengandung bakteri. Nah, oke, bahan-bahannya sudah lengkap. Sekarang kita mulai ya. Mulai dari menyiapkan sampahnya. Karena sampahnya supaya agak terurai ya, jadi kita harus cacah ya. Cacah dulu sedikit-sedikit. Nah, seberapa banyak sampahnya ya tergantung ukurannya ya. Saya tadi sudah mencacah sampahnya. Nah, ini adalah sampah yang sudah saya cacah, sudah jadi ya. Ini beratnya tadi, kenapa pakai kantong plastik? Karena tadi sekalian ditimbang, ini beratnya sekitar 500 gram atau setengah kilo. Boleh lebih, boleh sebenarnya, tergantung kita menyiapkannya. Cuman untuk komposisi yang idealnya ini harus 500. Kita cacah sedikit-sedikit dihancurkan ya. Kenapa dihancurkan? Agar nanti terurai. Kalau sudah terurainya dengan cepat, nanti jadi terurai cepat juga bisa menjadikan pupuk sampahnya. Nah, sampah 500 gram, terus di sini ada gula pasir. Gula pasir sebanyak 100 gram ya, 100 gram gula pasir. Di sini ada dua bungkus terasi ya. Terasi apa aja sebenarnya? Tidak terlalu banyak juga sih, cuman seukuran gini aja ya, segini aja, dua jenis. Lalu air cucian beras jangan lupa. Kita mulai ya, kita mulai dengan mencampur air dulu. Kita siapkan airnya sebanyak 500 ml ya, 500 ml dulu kita siapkan. Oh iya, lupa, untuk tempatnya sendiri kita harus menggunakan
tutup tempat yang tertutup, itu bisa dari botol plastik, utamakan botol plastik, dan juga ada tutupnya. Nah, tutupnya ini nanti karena nanti ada mengeluarkan gas dari sini, mengeluarkan gas, ini harus sering dibuka ya, sering dibuka. Nantilah saya kasih contoh botol yang sudah dimodifikasi agar kita tidak selalu membuka menutupnya. Nah, hari ini kita coba dulu ya. Ini air cucian beras ya. Cucian beras kita campur dengan gula ya. Gula yang 100 gram kita campur. Lalu kita aduk. Aduk-aduk dengan rata ya, sampai rata. Terus nah, aduk-aduk sampai rata, sampai si gulanya itu larut ya. Aduk terus sampai gulanya larut ya. Kalau misalkan tidak ada air cucian beras, pakai air kelapa juga boleh ya. Pakai air biasa bisa sih sebenarnya, cuman karena karbohidrat, kita membutuhkan karbohidrat. Kalau air biasa sih belum maksimal karbohidratnya. Lalu kita campurkan terasinya ya. Terasinya kita campurkan juga 2 bungkus terasi ya. Ini masih 1 bungkus barusan, kita tambahkan lagi, kita bejek-bejek dulu supaya terasinya tercampur. Nah, kita aduk-aduk ya. Kalau sudah tercampur, lalu kita masukkan ke dalam, bisa toples bisa botol, sebenarnya itu tergantung kitanya saja sih sebenarnya. Karena tujuan saya adalah memanfaatkan barang yang ada, karena ini ada toples plastik bekas makanan di dapur ya, saya pakai aja gitu ya. Oke, kita masukkan ke dalam toples. Lalu kita masukkan sampahnya ya. Ini ada potongan sayur-sayuran ya, sayuran bekas tadi masak, ada potongan buah juga, pisang yang nggak kemakan karena keburu matang. Terus ada kulit pisangnya juga, kulit jeruk juga ada, saya cacah sedikit-sedikit. Ada kulit nanas juga, saya cacah sedikit-sedikit gitu ya. Kenapa dicacah sedikit-sedikit? Supaya cepat larut ya. Kita masukkan semuanya. Nah, nanti usahakan ini terendam, karena ini belum terendam, kita tambah lagi dengan air cucian beras banyak 500 ml. 500 ml. Masih ada, sayang masih ada gulanya ya. Kita kocek lagi biar sisa gula yang tadi tercampur. Dan kita tutup, kita tunggu dan diamkan di suhu ruangan itu selama 2 minggu atau 3 minggu, 2 sampai 3 minggu ya. Tapi jangan lupa kita harus melihat setiap hari, karena kalau misalkan tutup ini tidak dibuka, tidak dilonggarkan, dikhawatirkan gas yang ada di sini semakin banyak, semakin kuat dan bisa meledak gitu ya. Nanti sia-sia pekerjaan kita. Untuk itu nanti kalau setiap hari kita lihat, kalau memang botolnya, toplesnya keras, itu ada gasnya, kita buka gitu ya. Kita buka setiap hari sampai dengan 2 minggu yang akan datang. Oke, cukup sampai sekian. Kita update nanti lagi di 2 minggu yang akan datang. Jangan lupa pantengin terus update-nya, kita cek nanti 2 minggu yang akan datang video seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba di rumah.
Jangan lupa di like, subscribe, dan komen kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Terima kasih. Dah.